Jadi ketika teman-teman tidak menyelesaikan pada tugas 1 2, maka dapat bermasalah pada tugas 3 dan ke-4. Jadi tugas ini terus berkesinambungan antara 1 dan 4. Polanya adalah sebenarnya 1, yaitu menghasilkan proposal penelitian. Sebelum kita mulai diskusi dan juga pembahasan tugas, saya mengulang kembali juga ada yang belum hadir, jadi dipersilahkan kepada teman-teman semuanya agar dapat mengaktifkan kamera, kecuali bagi teman-teman yang dalam kondisi tidak memungkinkan, misalnya dalam bekerja atau ada hal-hal yang persoalan sakral dan tidak memungkinkan sama sekali dilakukan. Kemudian sebagai tutor saya juga diamanahkan untuk melaksanakan absensi di e-learning. Jadi ada menu absensi yang nantinya kita laporkan secara live. Maknanya secara live adalah ketika kita sudah menginput, maka tidak mungkin kita melakukan perbaikan dari yang awalnya tidak hadir menjadi kita akan menghadirkan. Oke, baik, izin saya memanggil satu persatu juga untuk melakukan konfirmasi terkait beberapa hal, termasuk dari Kiki Indah Oktari sudah ada? Ada, Pak. Oke, Kiki Indah Oktari dari UT mana? Dari Bengkulu, Pak. UT Bengkulu ya. Izin saya konfirmasi juga ini untuk kebutuhan proposal penelitian kita diskusikan bersama. Tapi saat ini sudah bekerja atau? Iya, sudah bekerja, Pak. Bekerjanya di bidang apa? Di Kejaksaan, Pak. Kejaksaan RI sebagai pengelola penanganan perkara. Cocok dengan arsiparis ya? Iya, Pak. Terima kasih. Hesti Setianingsih sudah ada. Ada, Bapak. Hesti Setianingsih dari UT mana? Dari Yogyakarta. Di Jogja. Oke. Berarti saat ini sudah bekerja? Belum. Terima kasih Hesti. Selanjutnya Agus Suparman. Ya, hadir Pak. Ya. Oke, Mas Agus Suparman dari UT mana nih? UT Bogor, Pak. UT Bogor. Oke. Saat ini sudah bekerja? Sudah, Pak. Di mana kalau boleh saya tahu? Di kampus Politeknik HK Bogor, Pak. Politeknik HK Bogor. Itu sebagai apa? Sebagai staf penerima barang sih, Pak. Staf BNN gitu ya? Ya, staf BNN. Staf BNN. Oke, terima kasih Mas Agus. Ya, boleh, Pak. Selanjutnya Anggi Putri Aprilian Dini. Pak Anggi belum ada ya? Oke, kita ke Putri Aprilian Dini. Putri Aprilian Dini. Oke, kita teruskan ke Mas Agus Susanto. Ya, Pak. Ya. Oke, Mas Agus dari UT mana? Kota Semarang, Pak. UT Semarang ya. Oke, saat ini bekerja di mana? Di kampus Politeknik Semarang. Oh,
Poltekkes Malang. Sebagai apa? Staf administrasi, Pak. Staf administrasi di biro atau di Di fakultas? Oh, di jurusan. fakultas jurusannya. Oke, terima kasih Mas Agus Susanto ya. Ya, selanjutnya Miftahudin. Tidak ada. Oke, baik. Lompat ke maaf, Veronica Resti Pertiwi. Ya, hadir Pak. Ya, oke, Mbak Veronica dari UT mana? Dari UT Padang Pak. UT Padang. Oke. Saat ini sudah bekerja? Oh. Sudah Pak. Di mana Mbak? Di percetakan dan digital printing. Percetakan. Itu sebagai apa? Admin Pak. Keluarnya mana kak? Keluarnya? Terima kasih. Yang mana? Selanjutnya Priscilia Dewi Gue Nakita. telepon ini mah. Hadir Pak. Ya, Mbak Priscilia dari mana? Ini Dari sudah. UT Palangkaraya Pak. UT Palangkaraya. Ya, Saat ini bekerja di mana? sebagai ART Pak. Di rumah nenek saya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Priscilia. Selanjutnya Mbak Lolis Tanti Setiarini. Lolis Tanti Setiarini belum hadir. Baik. Ya, sudah. Miftahudin hadir Pak, tadi jaringannya terputus. Oh, oke. Kita dari ini dulu Lolis Tanti Setiarini ya. Nanti kita diskusikan. Ya, silakan Mbak Lis. Dari UT Purwokerto. Dari UT Purwokerto. Mbak Lolis Tanti sudah bekerja? Belum Pak. Belum ya. Terima kasih. Selanjutnya yang tadi Mas Miftahudin. Ya. Hadir Pak. Ya. Iya Pak. Dari UT Bogor Pak. UT Bogor juga ya. UT Bogor. Ya. Saat ini bekerja di Karyawan swasta Pak. Karyawan swasta Pak. di mana kalau boleh saya tahu? Di retail Pak. Di Informa. Oke. Sebagai Supervisor Pak. supervisor. Oke. Supervisor. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bobur Ham Ma'rif. Bobur Ham Ma'rif, belum ada. Selanjutnya Veronica Damayanti. Hadir Pak. Mbak dari mana? UT mana? Dari Jakarta Pak. UT Jakarta. UT Jakarta. Sudah bekerja Mbak? Sudah bekerja? Belum Pak. Oh belum ya? Oke. Terima kasih. Selanjutnya Rizal Noviandi. Ya ada. Berarti kita lanjut ke Risma Widya Ningtyas. Iya Pak. Ya, Saya dari UT Jogja. UT Jogja. Nah, saat ini sudah bekerja? Saya usaha di rumah.
usaha. Boleh saya tahu usaha di bidang apa? Kuliner atau Online, Pak. Enggak usaha jasa. online? Jasa. Oke. Terima kasih Mbak Risma. Selanjutnya Dewi Asmanita. Hadir Pak, Ya. Dari mana Mbak? dari UT Palembang Pak. UT Palembang. Ya, UT Palembang. Saat ini sudah bekerja? sudah Ya, di di mana? sekolah dasar. SD sekolah dasar. Sebagai apa? TU atau itu sore? Sebagai apa Mbak Dewi? Kerjaannya? Staf administrasi sekolah. Oh, staf administrasi ya. Oke, yang terakhir Muhammad Fahri. Oke, belum hadir. Baik, ada. Baik. Oke, terima kasih. Sudah saya dapatkan beberapa data yang insya Allah data ini akan sangat berguna di pertemuan web kedua nanti untuk bagi teman-teman dalam mendiskusikan proposal yang akan dilaksanakan pada tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 dan tugas 4. Nah, sebagaimana yang sudah teman-teman lihat pada sesi 1 itu ada uraian tugas. Di situ pada tugas 1 teman-teman di sini diminta untuk merumuskan masalah. Sebentar saya. Oke, screen saya terlihat ya? Terlihat ya? Oke. Ya, di layar teman-teman semua itu sudah tergambarkan. Itu ada 4 tugas. Yang pertama di sini tugas pertama ini, tugas kedua, tugas 3 dan tugas keempat itu semua berkesinambungan, dan nanti di tugas 4 ini merupakan nilai akhir yang nantinya secara sistem, bukan saya ya, secara sistem itu akan mengecek plagiasi, Turnitin, dan juga mengecek hasil AI. Jadi sangat disarankan agar teman-teman dapat menggunakan AI secara bijak dalam merumuskan proposal, karena proposal ini nantinya diharapkan dapat menjadi tugas akhir ataupun skripsi bagi teman-teman untuk sebagai bentuk penyelesaian tugas akhir. Tadi saya lupa untuk mengkonfirmasi semester, tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah web ke depan saya juga akan konfirmasi ulang semester, karena saya dapat informasi dari Prodi bahwa setiap mahasiswa di metodologi penelitian itu ada berbeda-beda semester, jadi tidak ada, karena yang pastinya adalah mahasiswa di semester 1 dengan mahasiswa di semester akhir itu tuntutannya lebih besar di mahasiswa semester akhir, di mana dalam waktu singkat harus menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ataupun dalam bentuk jurnal dan lain sebagainya, yang tentunya itu harus berangkat dari adanya penelitian. Nah, maka dari itu pada tugas 1 di sini teman-teman diminta untuk merumuskan masalah dan topik dan juga membuat judul proposal penelitian. Jadi teman-teman di sini merancang judul penelitian, pastikan judul penelitian tersebut ada permasalahan. Jadi merangkai sebuah judul tidak seperti merangkai judul penelitian tidak dirangkai seperti judul lagu, di mana tidak ada gap di situ. Sedangkan pada judul penelitian harus tergambarkan bagaimana adanya kesenjangan antara teori yang teman-teman telah pelajari melalui modul, melalui RAT atau melalui buku-buku panduan, dengan kegiatan di lapangan, baik dalam
konteks teman-teman di dunia kerja ataupun di luar dunia kerja. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mampu mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan. 10 referensi yang diminta, ada 5 artikel dan buku. Nah, untuk apa? Untuk mendukung penulisan proposal penelitian serta membuat kerangka karangan penulisan proposal. Jadi di sini teman-teman kalau kita lihat berdasarkan penentuan topik ini pada tugas 1, ya, teman-teman disuruh menggunakan beberapa media seperti Google Scholar, ada DOAJ, Jurnal Sinta atau Scopus ataupun Pustakaan Digital UT. Yang teman-teman lakukan di sini adalah mencari sumber sesuai yang diminta pada di sini ada 10 referensi. 10 referensi ini 5 artikel dan 5 buku. Itu minimal, ya. Sebaiknya, ya, meski tidak diwajibkan, namun saya sarankan sebaiknya gunakan referensi kalau artikel itu 5 tahun terakhir. Nah, kalau tidak 5 tahun terakhir, bukan berarti tidak boleh, namun agar novelty-nya lebih dapat, agar kebaruannya lebih dapat, itu saya sarankan meski tidak masuk dalam aturan di sini, saya tidak mewajibkan juga, namun saya sarankan itu menggunakan referensi ya, sekurang-kurangnya tahun 2021. Jadi apabila referensi 2020-19 agar mungkin tahun terakhir ditinggalkan dan dikalikan kembali. Khususnya itu di artikel. Kalau buku itu berbeda konteks, ya. Nah, apa yang dilakukan di sini? Teman-teman di sini melakukan penentuan topik, nah, topik yang relevan, aktual. Jadi relevan di sini adalah topik yang teman-teman angkat sesuai program studi. Semester lalu saya juga mengampu mata kuliah metode penelitian di prodi di 4 Kasipan. Mayoritas mahasiswa pada semester lalu itu di satu kelas gitu, tidak mengajukan topiknya sesuai dengan program studi, dan ini sehingga secara nilai sangat rendah karena kami sebagai tutor itu nanti akan memberikan nilai sejauh mana relevan antara penelitian yang diajukan dengan keilmuan dari program studi kalian, yaitu prodi di 4 Kasipan. Jadi ketika tidak memiliki relevansi, meski hanya persoalan arsip, ya tidak semua arsip tentu memiliki relevansi dan layak diteliti, sehingga ada hal-hal tersebut menjadi pertimbangan teman-teman agar untuk terus menghubungkan dan juga mengaitkan dengan ya, latar belakang keilmuan dari mahasiswa. Nah, ini penting seperti yang saya tandai di layar teman-teman semuanya. Nah, yang kita lakukan itu adalah mengidentifikasi isu-isu aktual, karena ini pada tugas 1 itu bukan diminta proposal, tapi pada tugas 1 yang diminta adalah kerangka judul. Maka harus ada identifikasi terlebih dahulu. Jadi permasalahannya harus diceritakan apa saja permasalahan isu-isu aktual yang sesuai dengan bidang studi dan ingin kalian angkat untuk menjadi tema penelitian. Lakukan observasi awal terhadap isu dan fenomena yang ingin diteliti. Saya ingat karena semester lalu ketika saya mengajar metode penelitian, itu dalam suasana Sumatera sedang berduka. Kebetulan ada mahasiswa dari UT Padang, saya lupa Padangnya di mana. Jadi beliau bercerita bahwa dia juga merupakan salah satu korban bencana banjir di Padang 2025 kemarin, di Sumatera Barat. Nah, tempatnya saya lupa di mana. Jadi penelitian yang diangkat adalah bagaimana upaya daerah tersebut untuk menjaga arsip keluarga. Nah, arsip keluarga seperti identitas keluarga yang harus dia simpan, entah itu kakak, akte dan lain sebagainya. Nah,
yang dia ingin angkat itu adalah berdasarkan fenomena awal adanya permasalahan musibah bencana nasional yang sehingga banyak masyarakat di sekitar dia itu merupakan orang yang awam dengan dunia arsip, pentingnya arsip dia masyarakat di situ belum begitu melek, sehingga dia ingin mengangkat judul penelitian dengan melihat bagaimana persepsi masyarakat tersebut terhadap menghubungkan dengan bencana dan juga menghubungkan dengan pemahaman arsip keluarga tersebut. Ya, ini merupakan bisa diobservasi langsung yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini teman-teman diminta meninjau literatur terdahulu. Nah, pastikan teman-teman cari penelitian yang mirip dengan yang teman-teman angkat. Nah, jadi supaya apa? Supaya terlihat research gap-nya. Apa research gap-nya? Bagaimana teori mengatakan dan bagaimana kenyataan di lapangan. Tentu ini akan ada kesenjangan antara teori dengan praktik, sehingga dari situ tergambarkan research gap-nya. Dan ini kita berangkat dari literatur terdahulu. Nah, kemudian membatasi ruang lingkup topik agar penelitian menjadi fokus dan mendalam. Nah, media yang digunakan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Google Scholar, BOAJ, Jurnal Sinta. Nah, jika kita lihat yang disarankan oleh UT itu gunakan database akademik, maka salah satunya Jurnal Sinta ini merupakan yang harus direkomendasikan. Setidaknya dari 5 artikel, ya, dari 5 artikel minimal yang teman-teman harus penuhi, itu pastikan bisa sudah terindeks Sinta. Ya, saya yakin beberapa dari mahasiswa UT sudah familiar dengan pencarian di jurnal Sinta, namun jika belum akan saya berikan sedikit demonstrasi dan juga bagaimana mencari literatur melalui Google Scholar dan juga database lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu menggunakan kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian. Ya, pastikan ya kalau berdasarkan teori David Ellis ada salah satu tahapan yaitu mencatat rangkaian sitasi, di mana sebelum kita melakukan pencarian, sebelum kita melakukan googling di mesin pencari, pastikan kita sudah tahu keyword yang akan kita gunakan secara tepat agar pencariannya lebih spesifik. Ya. Dan kemudian yang ketiga itu melakukan review literatur terbaru untuk mengikuti perkembangan terkini di bidang tersebut. Nah, jadi tetap teman-teman di sini mencari literatur terbaru, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, usahakan meski tidak terkunci dalam angka 5 tahun, usahakan cari sumber yang up to date, khususnya jurnal. Tapi ketika teman-teman ingin menjadikan referensi dari buku, boleh, karena secara panduan ya minimal 10 referensi, itu 5 artikel dan 5 buku. Ya, ini 5 buku tidak terketik dengan jelas ini. Nah, baru nanti membuat kerangka karangan penulisan proposal. Jadi masih kerangka, karena nanti pada tugas 2 kita masih memperbaiki tugas 1. Ya, perlu dipahami bahwa tugas kedua kita masih mengerjakan tugas 1. Nanti ada beberapa teman mahasiswa di sini nanti yang saya setujui pada tugas 1 bisa melanjutkan tugas 2. Namun apabila saya belum menyetujui pada tugas 1, maka tugas 2 tidak bisa dilanjutkan dan akan kembali lagi ke tugas 1. Ya, makanya menentukan atau merumuskan masalah dalam topik penelitian ini merupakan hal yang paling penting. Jadi tugas 1 ini merupakan dasar. Ketika tugas 1 nggak selesai di sini maknanya adalah ya tidak sesuai seperti yang saya sampaikan tadi. Idenya sudah bagus, referensinya sudah bagus, gapnya jelas, tapi tidak relevan dengan keilmuan. Misalnya melakukan penelitian di luar konteks kearsipan. Nah, ini maka tentu secara mau tidak mau harus merubah kembali dan kembali lagi ke tugas 1.
sehingga tugas 2 tidak bisa dilanjutkan. Nah, ya, jadi teman-teman di sini mohon diperhatikan aspek tugas 1 ini penting. Ya, ketika tugas 1 sudah aman, lanjut ke tugas 2, tugas 3 saya yakin lebih mudah dan tepat. Nah, kenapa saya tadi melakukan absensi kepada seluruh mahasiswa, kemudian mengkonfirmasi pekerjaan, agar memudahkan saya ketika memberikan rekomendasi bagi teman-teman. Dan apalagi saya sangat menyarankan jika memungkinkan, alangkah baiknya teman-teman melakukan penelitian di tempatnya masing-masing dalam konteks arsip. Namun apabila yang belum bekerja atau apabila ada yang bekerja namun tidak dalam konteks arsip, tidak ada arsip di situ, tidak ada hal yang bisa diangkat penelitian dalam aspek kearsipan, maka ya setidaknya mencari dari yang paling terdekat, apakah dari tempat pekerjaan yang ada ya di lingkungan kita sekitar lah, entah itu di tetangga sekolah ataupun ada bisnis di tetangga kita. Nah, itu yang bisa kita lakukan di arsip, di dunia kearsipan. Karena segala unit, segala hal itu tidak terlepas dari arsip. Setiap ada organisasi, seyogyanya pasti ada arsip di situ. Maka saya yakin tidak akan menjadi sebuah masalah ketika teman-teman mencari sebuah judul yang relevan dengan background teman-teman, yaitu mahasiswa di kearsipan. Nah, kembali ke panduan penentuan topik. Pada poin keempat, ya, ini panduan yang diberikan melalui e-learning. Saya yakin mungkin teman-teman di sini sudah baca beberapa, yaitu menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Ya, karena ini baru semester lalu, saya ingat ini belum ada. Jadi saya memang sempat memberikan melakukan demonstrasi di depan mahasiswa secara web. Jadi saya tunjukkan beberapa bagaimana menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero. Saya tidak menggunakan Zotero, tapi saya menggunakan Mendeley. Jadi tapi di sini saya tidak membatasi apabila teman-teman menggunakan Zotero atau di luar Mendeley, di luar kedua aplikasi tersebut, misalnya menggunakan EndNote, juga dibenarkan. Karena pada konteksnya ini merupakan aplikasi manajemen referensi, di mana tujuannya adalah untuk memudahkan rangkaian sitasi, sehingga dalam dalam penulisan daftar pustaka dapat lebih konsisten, terformat dengan baik, begitu ya. Tapi kalau saya pribadi, yang penting sebisa mungkin teman-teman menggunakan aplikasi Mendeley, aplikasi Reference Manager, merek apa terserah. Ya, saya tidak bisa mewajibkan meski ini sudah jelas pada poin 4. Artinya sebagaimana yang disampaikan oleh Prodi, ada peluang, ada kemungkinan ini akan menjadi penilaian nanti di akhir. Karena berhubung saya juga menggunakan Mendeley, sehingga reference manager itu agar sangat mudah terdeteksi apabila ketika teman-teman tidak menggunakan reference manager ataupun menggunakan reference manager. Baik, saya rasa itu yang saya sampaikan sebagai pengantar. Silahkan apabila teman-teman di sini ingin menyampaikan, ingin diskusi secara terbuka, karena pada dasarnya web ini adalah sarana bimbingan untuk menyusun tugas. Jadi ketika saya terlalu banyak ceramah, terlalu banyak berbicara, maka itu juga saya yakin tidak akan dapat membantu teman-teman dalam menyusun proposal penelitian ini. Silakan jika ada yang ingin menyampaikan. Sudah boleh guys makan? Belum. Apa kalau
saya bikin judulnya beda dengan di bidang pekerjaan saya gimana? Ada yang ingin disampaikan? Oke, saya konfirmasi ulang aja satu-satu. Kiki Indah Oktari, sudah ada judul penelitian kira-kira? Iya, Pak. Nah, sudah ada judul penelitian kira-kira yang mau dilakukan untuk proposal penelitian ini? Kalau untuk ide kemungkinan saya mau menggunakan, jadi kan setiap bidang itu selalu ada berkas ya Pak ya yang dikeluarkan gitu, yang dikerjakan. Nah selama ini kebanyakan bidang itu masih mencari berkas itu masih berantakan gitu, masih susah, suka kehilangan juga misalnya filenya gitu kan Pak, masih terbagi antara berapa komputer gitu. Nah rencananya saya mau menggunakan aplikasi Google Drive itu untuk kearsipan secara digital yang terpusat di satu tempat gitu Pak. Jadi nanti setiap bidang itu memiliki satu Google Drive gitu. Jadi saya mau mencoba meneliti tentang hal itu Pak. Oke, berarti di Kejaksaan RI ya, gitu ya, rencana penelitiannya? Saya di Kejaksaan Negeri Muko-Muko di Bengkulu Pak. Oh, Kejaksaan Negeri ya? Muko-Muko. Oke, ya, menarik itu jika memang penelitian itu dilanjutkan, tapi menurut saya jika Mbak Kiki ingin dengan penelitian itu sehingga ada output langsung yang terasa di kejaksaan, instansi kejaksaan, dengan ada penelitian tersebut langsung tersistem dengan baik, mungkin bisa menggunakan sistem-sistem arsip nasional seperti yang dikeluarkan oleh Andri ya, ada JIKN dan lain sebagainya ya, Arteri, itu mungkin bisa sebagai solusi. Karena kalau menggunakan drive kan juga berbatas ya drive ya. Tapi itu secara konsep itu Mbak Kiki lebih paham. Namun kalau di kejaksaan itu udah ada sistem arsip sendiri. Ada CPD, ada ini apa? CPD, ada CMS itu. Jadi kayak manajemen sistem. Cuman kalau dalam lingkup ini aja mungkin KDRI saya mau coba itu dulu Pak. Yang lingkup kecil dulu aja. Yang lingkup kecil, oke. Nah, nantinya rangkaian judulnya gimana? Udah ada? Kira-kira judul yang dalam penelitiannya sudah ada gambaran? Belum terpikir sih Pak kata-katanya. Nah, segera, karena itu kan di tugas 1, saya lupa tugas 1 deadline-nya kapan ya? Empat Mei ya. Ya, ini sudah jalan 3 hari, artinya 4 Mei masih ada waktu ya 1 minggu lebih ya, sekitar 10 hari. Deadline-nya tanggal 4 Mei pukul 3 siang. Itu harus sudah selesai tugasnya, dan nanti saya akan melakukan verifikasi juga. Mudah-mudahan saya berusaha sebisa mungkin tanggal 30 akan saya periksa semuanya ya, nanti tanggal 30 akan saya periksa dengan tujuan agar ketika ada yang tidak sesuai agar bisa langsung diperbaiki ya. Jadi saya sarankan untuk yang lain sebisa mungkin agar dapat dikumpulkan sebelum tanggal 30, meskipun tanggal 1, 2, 3 juga masih bisa diterima. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Selanjutnya Mbak Esti dari UT Jogja. Iya Bapak. Ya, gimana, sudah ada rangkaian judulnya kira-kira? Rencana judul proposal penelitian? Mau ambil tuh mengkaji peran arsip keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan UMKM. Coba diulang sebentar.
belum ada Pak. Peran arsip keuangan dalam mendukung pengambilan keputusan di UMKM. Belum ada Pak. Di UMKM. Iya. UMKM mana itu? Di seluruh kecamatan Salam, tapi nanti ada beberapa sampelnya itu cuma diambil beberapa gitu. Kalau di Jogja itu menarik penelitiannya. PST dari Jogja kan menarik karena UMKM di sana memang sangat berkembang dan sangat bagus. Tapi dalam judul penelitian sebaiknya Mbak Hesti langsung menjelaskan di mana lokasinya. Entah itu sekecamatan, entah itu di ini. Judulnya kalau saya dengar menarik, tapi saya belum tahu idenya digambarkan dalam isi penelitian. Cuma harus jelas apakah se-Yogyakarta ataupun kecamatan, nama-nama kecamatan. Jadi judul penelitian itu jangan sulit-sulit. Yang penting permasalahannya jelas, lokasinya jelas, alat yang mau kita telitinya jelas, udah selesai. Karena ketika kita buat skopnya Yogyakarta dengan provinsi Jogja, ya saya yakin akan kesulitan juga nanti untuk menggali datanya, gitu ya. Meskipun ini hanya sampai tahap proposal, tidak tahap penelitian, gitu. Tapi itu menarik, ya saya rasa itu bisa dilanjutkan, langsung bisa dilanjutkan dengan SD. Terima kasih Mbak Esti. Selanjutnya Sama Bapak. Mas Agus Suparman dari UT Bogor. Iya Pak, hadir Pak. Ya, sudah ada rencana judul penelitian? Kalau judul belum ada sih Pak. Cuman saya rencana mau penelitian di tempat kerja saya sih Pak. Iya. Si Paris yang di tempat saya kerja Pak. Iya. Oke. Lagi nyusun sih itu dari judul mah. Di situ sudah ada sistem kearsipan? Ada sih Pak. Pakai apa? Dia ke Politeknik? Sri Kandi ya? Sri Kandi ya? Iya. Itu untuk unit BMN-nya? Ya saya BMN. Di unit BMN-nya ada pakai? Oh belum Pak. Cuman tiap ini ada sih masuk ke, kan di kita ada pengelola arsipnya tuh. Jadi kita ada sih di situnya. Kalau bisa diangkat, tapi lebih saya sarankan. Tapi ini hak Mas Agus mungkin kalau di luar unit BNN boleh juga, tapi lebih baik di tempatnya. Oh iya, Pak, baik Pak. Di tempatnya itu agar penelitiannya dapat memberikan rekomendasi kepada unit tempatnya bekerja. Iya, baik Pak. Oke, terima kasih. Iya Pak. Mas Agus. Iya Pak. Ini Mbak Anggi, Mbak Putri belum ada tadi ya. Anggi Putri Apriliandini. Oke, selanjutnya Agus Susanto, Mas Agus Susanto dari Semarang. Ya. Gimana Mas Agus, sudah ada judul penelitian rencananya? Belum ada itu Pak. Belum ada. Keseharian Mas Agus melakukan pekerjaannya di bidang apa? Ya di administrasi layanan mahasiswa. Ya. Layanan mahasiswa. Iya. Itu untuk daftar sidang atau apa? Gitu. Ya absensi mana? Absensi kehadiran mata kuliah. Iya. Di sana sudah ada sistem arsip? Arsipan sudah ada. Sri Kandi mungkin, atau kalau yang lain belum tahu juga. Sudah di unit tempat Mas Agus Susanto bekerja? Sudah ada? Di bagian saya belum ada. Kalau yang di administrasi akademik ini belum arsipnya. Kalau di tingkat fakultasnya mungkin. Tapi saya yakin kalau di UT Semarang ya, UT Semarang, di Poltekkes Semarang itu Mas Agus akan mudah mendapatkan ide judul penelitian ya, karena Poltekkes Semarang kalau dilihat kan memang mahasiswanya ramai ya. Dari yang saya tahu ya, mungkin karena rata-rata Poltekkes khususnya di tempat saya di Aceh itu ramai, sehingga sudah pasti ketika
satu lembaga yang ramai digunakan layanannya, maka ada arsip yang bejibun ya kalau bahasa saya, sehingga sangat memudahkan Mas Agus Susanto untuk menyusun kerangka ide penelitiannya. Ya. Nah, usahakan cari di tempat unit bekerja. Oke, terima kasih Ya, Mas baik, Agus. Mas Miftahudin dari Bogor. Iya Pak, Ya, sudah ada rencana ide penelitian? untuk judulnya sih sudah ada Pak. Kita mau coba angkat digitalisasi arsip dinamis di Dinas Perpustakaan Kota Sukabumi Pak. Yang terintegrasi dengan aplikasi Simponi Pak. Iya. Itu penelitiannya nggak di tempat bekerja berarti ya? Iya Pak, paling nanti saya coba minta surat rujukan ke Kas Bampol ya Pak, buat surat izin penelitian di puskesmas, di perpustakaannya Pak. Kenapa nggak misal di informal langsung? Kalau di sini secara untuk integritas dari perusahaannya tidak diizinkan Pak. Oh iya, karena lebih ketat kan mereka. Ya sebenarnya untuk di informal sendiri banyak sih Pak, kalau misalkan diangkat untuk mulai dari arsipnya, cuman memang Iya. Secara integritas dari perusahaannya tidak diizinkan sih Pak. Iya. Jadi saya coba ambil arsip di tempat yang lain dulu Pak. Oke, bagus. Terima kasih Mas Miftahudin. Sama Pak. Selanjutnya Mbak Veronica dari Padang. Iya Pak. Ya, gimana, sudah ada? Belum Pak, karena kan sebenarnya saya mahasiswa RPL ya Pak. Alih kredit dari D3 nyambung RPL. satu. Ya. Nah, kemarin tuh kan kalau UT ini biasanya ada dua pilihan, UKT sama bikin yang skripsi. Nah, kemarin ini saya ngambilnya yang itu Pak, yang Skripsi. UKT, enggak yang Oh, yang UKT. UKT. Udah diambil semester kemarin, saya udah ujian UKT yang tulis. Oh, Nah, tapi peraturan baru tetap wajib ngambil ini Pak, mata kuliah metode penelitian. Makanya saya bingung tiba-tiba disuruh ngambil metode penelitian, nggak tahu mau bikin apa. Ya, memang itu sempat dibicarakan 2 minggu lalu, kemarin sempat saya ikut Zoom, tapi saya nggak begitu ngeh, karena kan saya menyampaikan, saya lupa ya. Jadi memang ada perubahan sedikit di kurikulumnya, Iya. sehingga mau tidak mau, tapi ke depan nanti udah nggak lagi. Ya, lebih tepatnya adik-adik letting kalian nanti udah nggak lagi khusus RPL ya. Tapi karena terjadi satu dan lain hal, sehingga ini siapa tadi nama saya lupa, Mbak Veronica yang Padang. Iya. Karena sebenarnya kalau RPL sih karena biasa diakui yang lama ya. Iya Pak, soalnya yang lama udah diakui kan Pak. Ya. Jadi karena tiba-tiba kewajiban di kurikulum baru wajib ngambil metode penelitian, jadi belum kepikiran mau Tapi bikin judul apa. mau tidak mau, meskipun Iya, harus. posisi Mbak Veronica ini sebenarnya nggak seharusnya itu bebas mata kuliah metodologi penelitian, tapi terpaksa harus ambil lagi, yang mau tidak mau harus mengikuti proses juga. Jadi harus ada judul penelitian, apalagi pekerjaannya sebagai admin ya, di percetakan digital printing ya, juga itu pasti ada arsip yang berseliweran lah selama rutinitas pekerjaan, itu bisa diangkat. Terima kasih Mbak Veronica. Iya Pak. Selanjutnya Priscilla Dewi Nakita dari Palangkaraya. Iya Pak. Ya, gimana, sudah ada ide penelitian kira-kira? Saya belum ada ide Pak dalam penelitian. Belum ada. Saya belum ada Nah, Pak. ide bisa walaupun misalnya secara praktik tidak bekerja dalam organisasi,
namun dalam keseharian kita juga hidup dengan dunia arsip, nah itu dalam berkeluarga, dalam bertetangga, di desa itu juga ada arsip-arsip. Jadi di kantor desa, balai desa, ataupun di tempat SMA kita dulu, sekolah kita dulu, itu juga bisa diangkat temanya. Jadi sebagai yang dicontohkan tadi oleh siapa sih tadi, Mas Miftahudin ya. Walaupun beliau bekerja di satu unit, tapi beliau memutuskan atas dasar pertimbangan tertentu, walaupun banyak hal yang bisa diteliti malah di unit dia bekerja, tapi atas pertimbangan tertentu Mas Miftahudin itu fokus maunya ngangkat tema di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Bogor, kalau salah saya dengar tadi. Jadi Mbak Priscilla Dewi Nakita ini juga bisa menyusun hal demikian ya. Jadi coba ya identifikasi beberapa referensi sebelumnya, coba baca beberapa artikel-artikel tentang kearsipan untuk membangkitkan stimulus kita terkait ide penelitian, dan pastikan angkat penelitian yang kita suka, setidaknya yang kita paham. Jadi misal Mbak Priscilla tidak tertarik dengan persoalan isu digitalisasi arsip, nggak paham ataupun kurang tertarik, ya udah jangan fokus ke situ. Ya bisa saja dengan arsip konvensional atau arsip tradisional, itu juga Mbak Priscilla juga bisa difokusin ke situ ya. Artinya jangan sampai misal tidak tidak bekerja secara organisasi, bukan berarti Mbak Priscilla tidak bisa untuk menyusun proposal penelitian ya. Oke. Iya, Itu Pak. ya Mbak Priscilla. Boleh. Ya. Pak, boleh saya izin bertanya? Boleh. Metode penelitiannya masih belum paham, Pak. Saya baru pertama kali belajar metode penelitian. Iya. Kalau misalnya kita tuh ngambil arsip tentang keluarga tuh contohnya seperti apa dalam penelitian itu, Pak? Iya. Kayak Sebenarnya boleh. Jadi gini, Mbak Priscilla selama kuliah di UT itu sudah menempuh mata kuliah, saya yakin lebih dari 10 mata kuliah sekurang-kurangnya. Dari 10 mata kuliah tersebut, Mbak Priscilla cari satu yang paling Mbak Priscilla tertarik. Misal tata surat menyurat, atau mata kuliah akses dan layanan arsip, atau mata kuliah apa yang Mbak Priscilla sedikitnya tertarik. Nah, kemudian Mbak Priscilla kaitkan dengan permasalahan di sekitar. Misal budaya atau balai desa, kira-kira mereka menerapkan arsip surat menyurat dengan baik nggak? Secara teori Mbak Priscilla pada mata kuliah tata surat menyurat, Mbak Priscilla sudah selesai dengan mata kuliah itu, Mbak Priscilla tahu bagaimana mekanisme tata surat menyurat yang baik. Mbak Priscilla melihat konteks di balai desa itu sesuai nggak? Oh tidak, maka di situ ada kesenjangan. Nggaknya seperti kenapa? Atau sudah sesuai, tapi seharusnya bisa lebih sesuai dengan digitalisasi arsip. Oh tapi Mbak Priscilla nggak terlalu suka dengan persoalan digital ini misal ya. Maka yang paling penting Mbak Priscilla itu adalah cari dulu mata kuliah yang Mbak Priscilla suka. Tujuannya apa? Untuk dapat menghubungkan antara tema yang Mbak Priscilla suka dengan permasalahan di seputaran ataupun sekeliling Mbak Priscilla. Angkat sebuah permasalahan. Nah, disinilah sebenarnya mahasiswa era 5 tahun terakhir ini sangat terbantu, karena teman-teman di sini bisa melakukan diskusi secara cepat dengan ChatGPT ataupun dengan bantuan AI lainnya. Gunakan AI secara bijak, ajak diskusi AI secara bijak. Tapi ingat, AI itu hanya memberikan hal-hal yang mendukung kita. Jadi ada banyak referensi, makanya ini nanti ada pengecekan plagiasi di akhir proposal tugas 4, karena yang diberikan rekomendasi referensi oleh AI itu umumnya salah.
namun yang diberikan ide ya, itu dapat kita lanjutkan ke dalam gagasan yang versi kontekstual di sekitar kita. Jadi Mbak Priscilla cari dulu apa yang Mbak Priscilla suka. Setelah Mbak Priscilla dapat apa yang ide yang rencana ingin diangkat, baru Mbak Priscilla compare dengan kesehariannya. Bagaimana dalam konteks kesehariannya di ruang lingkupnya. Oh, misalnya mau tentang arsip keluarga. Dalam hal apa ini? Penyimpanan arsip yang apa? Arsip vital, dinamis, dan lain sebagainya. Itu yang Mbak Priscilla. Jadi apakah bahkan persepsi sekalipun itu bisa dijadikan penelitian. Bisa persepsi masyarakat apa misalnya Mbak Priscilla tadi di mana ya? Palangkaraya. Palangkaraya. Persepsi masyarakat Palangkaraya terhadap pengelolaan arsip bagi dinas ini misalnya, itu juga boleh. Yang kita ingin melihat apa? Pandangan orang lain terhadap pengelolaan arsip lembaga lain, itu juga bisa dilakukan. Hanya saja kita harus mampu menjelaskan tujuan kita penelitian ini apa urgensinya, apa pentingnya, begitu, agar ada rekomendasi yang dapat dihasilkan. Gitu Mbak Priscilla ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Selanjutnya Mbak Lolistanti Setiarini dari Purwokerto. Hadir Pak, hadir. Ya. Sudah ada judul Mbak? Belum ada Pak. Belum ada. Oke. Rencananya mau penelitian ke Dinas Kearsipan Daerah. Oke. Ya, sebelum datang pastikan Mbak Lolistanti. Maaf, ini Lolistanti apa? Lolistanti. Oh, mohon maaf. Tidak, saya tadi mengcopy namanya dari sistem. Oke. Mohon maaf ya. Mbak Listanti Setiarini itu sebelum datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di daerah tersebut, pastikan Mbak Listanti sudah membaca beberapa referensi, beberapa hal-hal yang layak untuk diangkat penelitian, kemudian di-compare di lokasi penelitian tersebut agar tidak datang dalam keadaan kosong ya. Ketika kita hanya melakukan observasi tapi tidak tahu apa yang ingin diobservasikan, itu juga akan tidak akan melahirkan apapun ya. Gak apa-apa, masih ada waktu, silakan dikerjakan, diidentifikasi apa yang akan diteliti ya. Seperti yang saya sampaikan tadi kepada Mbak Priscilla, bahwa ya setidaknya cari dulu mata kuliah ataupun bidang. Tujuan saya bilang tadi cari mata kuliah apa? Agar kita tahu bidang yang kita suka itu apa, yang kita tertarik itu apa. Sehingga ketika kita pahami aspek tersebut secara mendalam, kita baca beberapa referensinya, itu mengarah ke satu fokus. Jadi nggak bercabang lagi nantinya, nggak di judul teliti tentang surat menyurat, tapi di isinya ada bahas tentang persoalan digitalisasi arsip, kemudian di permasalahannya udah dibahas lagi tentang fenomena ini, di akhirnya udah dibahas lagi tentang hal yang berbeda lagi ya. Jadi tidak ada fokus di situ ya, gitu Mbak Listanti. Terima kasih Mbak Listanti ya. Selanjutnya Mbak Veronica dari Jakarta, sudah ada ide? Belum Pak. Belum ya. Oke, nggak apa-apa, masih ada waktu, tapi paling telat usahakan ya, meskipun tanggal 4 merupakan deadline, ya setidaknya tanggal 30 atau tanggal 1 langsung kirim, agar memudahkan teman-teman untuk memperbaiki tugas satu apabila tugas satunya tidak sesuai. Oke, terima kasih Mbak Veronica. Mbak Risma Widianing Tias. Ya Pak. Gimana kalau rencananya mau ini Pak, komparisasi atau
ketersediaan informasi publik pada website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Studi kasusnya di pemerintah Kota Magelang sama pemerintah Kabupaten Magelang. Wih, 2 tempat. Di komparisasi websitenya gitu. Nanti Oh, ketersediaan iya, karena informasi website. itu gimana? Coba diulang sedikit tadi, saya di awal tadi nggak begitu jelas. Baca dulu. Komparisasi ketersediaan informasi publik pada website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pemerintah Kota Magelang dan pemerintah Kabupaten Magelang. Sebaiknya tuh sebenarnya evaluasi aja, jangan komparisasi di awal judul, tapi studi komparasi. Nanti pas kan ada buka kurung itu. Tadi yang Mbak Risma baca itu studi kasus, nah, tapi studi komparasi di situ. Komparasinya masuk ke dalam studi, jadi nggak perlu ada kasus, tapi membandingkan. Jadi yang Mbak Risma lakukan itu adalah evaluasi. Sebaik menurut saya demikian lebih baik. Jadi evaluasi ketersediaan informasi gitu. Iya. Nah, jadi kan yang dibandingkan kan website, ya kan? Ya websitenya. Ya. Nah, website dari kedua lembaga itu yang dibandingkan. Ya. Nah, Mbak Risma harus bisa ini ibarat 2 mata pisau nih judul ini. Kenapa saya bilang ibarat 2 mata pisau? Ibarat YouTube. YouTube itu bisa jadi jahat, bisa jadi baik, tergantung siapa yang menggunakan. YouTube bisa digunakan oleh orang yang belajar, bisa juga digunakan oleh orang yang ingin mencuri. Melihat tutorial merusak motor tanpa ini misalnya kan nggak bisa dilakukan. Ibarat pisau juga, pisau bisa jadi. Nah, ini juga demikian. Judul ini bisa digunakan dalam konteks arsip, bisa digunakan dalam konteks TI. Nah, bahayanya adalah ketika Mbak Risma kurang menonjolkan arsip, maka secara judul oke, ya, tapi isi dan nggak oke. Itu maksud saya. Ya, pastikan Mbak Risma di sini menekankan dari segi kearsipannya. Nah, gitu ya. Karena judul ini benar-benar ya sini bisa sana bisa beresiko. Nah, jadi ketika kurang memperkuat esensi dari kearsipan, salah-salah jatuh ke studi sistem informasi nantinya. Jadi bukan lagi prodi kearsipan, malah prodi sistem informasi. Karena ada prodi sistem informasi, mereka juga melihat kesesuaian, kelayakan sebuah website, begitu ya. Nah, jadi penekanannya di mana ini arsipnya? Itu Mbak Risma harus munculkan di proposal. Ya tentunya nggak mungkin hari ini clear ya. Maksudnya itu biasa nanti di pertemuan kedua. Secara judul oke, tapi di tugas 2 nanti tergantung Mbak Risma. Kalau Mbak Risma tidak mampu mengutarakan secara baik, gagal juga di tugas 2. Tugas 1 lolos, tugas 2-nya yang bermasalah, begitu Pak. Ya, secara judul saya lihat menarik ya. Nah, tapi komparasi itu menurut saya kurang nyaman di awal, tapi di akhir. Maksudnya di akhir di studi komparasi, karena itu bukan melihat kasus, tapi mengcompare gitu. Atau kalau bahasa nggak mau komparasi ya studi perbandingan juga ada beberapa penelitian yang menyampaikan studi perbandingan. Oke, yang terakhir Mbak Dewi Asmanita dari Palembang. Nah. Mbak Dewi. Oke, belum ada ya. Udah ada tadi, mungkin jaringan. Baik, semuanya teman-teman di sini beberapa tadi sudah menyampaikan ada beberapa ide, seperti ada beberapa yang sudah saya record itu sangat cocok lah ya untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Tinggal bagaimana teman-teman di sini menggali referensi lebih dalam. Nah, pastikan teman-teman di sini gunakan Google Scholar ataupun media-media lainnya seperti Sinta, Scopus dan lain sebagainya. Memang artikel yang dari Scopus itu nggak wajib, tapi saya rasa itu tapi seingat saya pada semester lalu itu juga menjadi indikator penilaian di akhir referensi yang aktual, referensi yang internasional. Jadi Scopus itu kan merupakan database internasional. Jadi walaupun poinnya kecil seingat saya,
Jadi saya sarankan gunakan referensi-referensi yang benar. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada berarti ya. Baik, berhubung tidak ada yang bertanya, maka saya rasa kita bisa mengakhiri web ini lebih awal. Namun tidak tertutup kemungkinan apabila ada teman-teman di sini yang ragu menyampaikan sesuatu secara live, saya mengizinkan dan juga membuka lebar-lebar. Silahkan, boleh diskusi kita lakukan di grup. Walaupun saya mungkin nggak bisa balas secara on time, namun setidaknya ya walaupun telat pasti saya akan merespon grup WA itu. Boleh bertanya di grup apa saja. Tentu topiknya adalah metodologi penelitian sesuai tugas. Jadi besok, lusa dan lain sebagainya ya, Sabtu Minggu, Senin sampai Minggu saya terbuka untuk berdiskusi ataupun insya Allah akan saya respon apapun pertanyaan selama sesuai topik metode penelitian. Baik, sebelum saya akhiri, saya mengharapkan teman-teman yang sudah berhadir agar menghidupkan kamera semuanya sebentar saja untuk saya screenshot dan sebagai dokumentasi saya untuk pelaporan sudah melaksanakan web pada prodi di 4 Karsipan. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, biar lebih ini, biar lebih bergaya sedikit, kita semua ada logo Karsipan nggak? Karsipan punya logo nggak? Nggak ada. Ini. Oke, kalau nggak ada, pakai logo perpustakaan berarti, karena sebelum saya background perpustakaan. Nggak ada. Oke, saya minta logo perpustakaan, literasi, boleh ya? Oke semuanya, Mbak, semuanya ya. 1, saya screenshot bentar, ditahan, terlihat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berhadir. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf dalam menyampaikan sesuatu ataupun melakukan konfirmasi data. Maksud saya tadi bertanya beberapa hal adalah untuk memudahkan saya dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi. Insya Allah kita tetap akan berdiskusi baik itu via grup ataupun nanti dalam pelaksanaan web kedua. Terima kasih, saya ucapkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya pamit ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Udah, Kak. Oke nih. Ya, judulnya kayak apa judulnya, Pak? Nah. Ya, judulnya apa judulnya? Ayo tuh, Pak. Judulnya apa, Pak? Bikin apa sih? Tugas penelitian. Yang pasal kamu jadi berantakan. Skripsi atau skripsinya? Skripsi, memang nih. Skripsi. Ayo. Salah ini. Coba lihat itu yang mana? Oh, itu yang merah apaan? Aku beli yang Evangeline yang merah. Ini bakaran. Bukannya ini aku. Judulnya apa? Hijau lah. Ini mah bau wangian yang warna merah kayak gini, tapi yang sakura. Wangi tau yuk. Pokoknya apa? Pokoknya apa ya? Asik Pak, pokoknya apa? Kerja. Enggak tahu tuh, ntar. Boleh dah, ntar. Cari ya. Dari yang kuliah kamu yang riuh ya? Tahu nggak tahu belum. Tapi ini anak tahu. Iya, wangian yang sakura. Kamu cobain enggak? Nggak tahu. Iya, cobain. Ini sih enak. Sakura.
Aku nggak suka pucang. Aku lebih suka mendingan beli di itu anjir. Di toko itunya langsung. Ini online semua. Ya enggak, enakan beli 35.000. yang langsung 35.000. Yang sebotol kecil itu tuh. Oh, Bisa milih wanginya. Itu ge awet kan. Yang beli di Kenari teh atau gak deket tukang roti. Iya di situ. coba lagi aku pakai. Coba ada game enggak? Nggak ada. Oh, udah deh. Game mulai game. Ini Thunder. Pakai kapas. Ini apa yuk kok dari tadi nge-record anjir. Matiin we.